Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Kiswatun Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Tumbuhan berbiji yang sudah kita ketahui bersama ya, di mana pada kelompok ini memiliki jenis berupa Angiospermae. Kelompok ini dicirikan dengan memiliki bunga yang berperan dalam perkembangbiakan. Bunga yang ada di kelompok Angiospermae ini beraneka ragam, baik dalam bentuk, jenis, maupun warnanya. Sehingga ada beberapa bentuk ataupun jenis bunga ya yang dijadikan sebagai dasar pengelompokan atau ciri khas dari kelompok tumbuhan tertentu. Nah, di video kali ini yang merupakan part kedua ya dari video sebelumnya yang membahas tentang morfologi tumbuhan, morfologi khususnya pada formologi bunga ya, dimana video sebelumnya itu telah membahas tentang definisi bunga, kemudian jumlah bunga, tata letaknya, jenis bunga majemuk, dan juga masih banyak yang lainnya. Next, di video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga dan juga kelamin pada bunga. Yuk kita tonton video ini. Oke, pembahasan kita pada video ini diawali dengan bagian-bagian pada bunga. Pada umumnya, bunga memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tangkai bunga atau disebut juga sebagai pedicellus. Kemudian, untuk tangkai bunganya kalian bisa lihat ya gambar ilustrasi pada slide ini ya dari gambar bunga. Kemudian setelah tangkai bunga, bagian atasnya itu ada dasar bunga atau disebut juga sebagai reseptakulum. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya di slide ini. Selanjutnya, setelah dasar bunga ada hiasan bunga atau disebut juga sebagai periantium. Di mana di sini untuk hiasan bunga itu tidak langsung tertulis hiasan bunga, tetapi sudah dibedakan menjadi bagian-bagian dari hiasan bunga ya, ada sepal dan juga petal. Kalau sepal itu adalah kelopak, sedangkan untuk petal itu adalah mahkota. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di slide ini. Selanjutnya, setelah hiasan bunga itu ada alat-alat kelamin jantan atau disebut juga sebagai androecium. Pada slide ini telah disebutkan bagian-bagian dari kelamin jantan ya, seperti benang sari atau disebut juga sebagai stamen, kemudian anter disebut juga sebagai kepala sari, dan juga filamen berupa tangkai benang sari. Nah, kemudian selanjutnya dari bagian bunga terakhir yaitu ada alat-alat kelamin betina. Tadi jantan, sekarang betina ya, atau disebut juga sebagai ginaseum. Nah, ginaseum ini untuk slide ini disebutkan bagian-bagian dari alat-alat kelamin betina ya, seperti pistilum atau disebut juga sebagai putik, kemudian style atau tangkai putik, stigma, kepala putik, dan terakhir ada ovari atau disebut juga sebagai calon buah. Jadi untuk bagian-bagian bunga pada umumnya itu ada tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, kemudian alat kelamin jantan maupun betina. Itulah sekilas tentang bagian-bagian bunga pada umumnya ya. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa bagian-bagian bunga yang baru saja saya sebutkan merupakan bagian umum pada bunga, karena ada juga bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian yang tadi sudah saya sebutkan ya. Contohnya ada pada melinjo. Nah, melinjo ini ternyata dalam satu tumbuhan atau satu pohon itu hanya satu kelamin jantan, atau satu pohon laginya adalah kelamin betina. Jadi dalam satu pohon itu tidak dua-duanya antara kelamin jantan dan kelamin betina ada pada satu pohon ya. Itulah dari bagian-bagian bunga. Nah, ini juga gambar ilustrasi dari bagian-bagian bunga secara umum ya.
Untuk menjelaskan lebih detailnya dari bagian-bagian bunga ini, kita akan bahas di slide berikutnya. Bagian awal yang akan kita bahas pada bagian-bagian bunga yaitu tangkai bunga atau disebut juga sebagai pedicellus. Di mana tangkai bunga ini seperti pada batang ya, sifatnya juga sama seperti batang. Ayo, masih ingatkah kalian tentang sifat-sifat batang? Kita sudah bahas loh di video sebelumnya tentang sifat batang ya. Oke, jadi pada tangkai bunga ini sama sifatnya seperti pada batang, yaitu memiliki bentuk yang bulat, kemudian juga bisa disebut juga sebagai silinder gitu ya. Kemudian tumbuhnya ke atas ya, dan masih banyak lagi sifat-sifat lainnya. Pada sebagian tangkai bunga ini terdapat daun-daun peralihan yang bagiannya menyerupai daun. Warnanya hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke daun hiasan bunga. Nah, pada gambar bunga di slide ini kalian bisa lihat ya di bagian bawah dari reseptakulum atau dasar bunga itu ada tangkai bunga ya. Selanjutnya yang kedua ada dasar bunga atau reseptakulum. Di atas tangkai bunga ada dasar bunga atau disebut juga sebagai reseptakulum, di mana pada ujung tangkai bunga itu ada yang melebar dengan ruas-ruas yang pendek sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian yang duduk amat rapat sama satu sama lainnya, bahkan biasanya nampak duduk dalam satu lingkaran. Itulah adalah dasar bunga atau reseptakulum. Yang ketiga ada hiasan bunga atau periantium, di mana bagian ini adalah bagian yang paling disukai dan semua orang tahu gitu ya. Di mana pada bagian ini merupakan pemikat bagi orang-orang atau bahkan kumbang. Coba tebak, biasanya apa? Nah, biasanya adalah mahkota ya. Bagian dari periantium ini terdiri dari kelopak dan juga mahkota bunga. Hiasan bunga merupakan bagian bunga yang penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Nah, tadi sudah jelaskan bahwa hiasan bunga itu terdiri dari dua, ya, yang dimana hiasan bunga itu duduk dalam satu lingkaran. Ada apa saja hiasan bunga? Yang pertama ada kelopak atau disebut juga sebagai kalik. Kalik merupakan bagian hiasan bunga yang berada pada lingkaran luar ya. Biasanya warnanya hijau, kemudian sewaktu bunga masih kuncup, kelopak inilah yang melindungi bunga. Kelopak terdiri atas beberapa daun kelopak yang disebut juga sebagai sepal atau sepala. Daun-daun kelopak ini bisa berdekatan, tapi ada juga yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian hiasan bunga yang selanjutnya ada tajuk atau mahkota bunga, disebut juga sebagai korola. Di mana bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam ya. Biasanya tidak berwarna hijau, tetapi berwarna-warni. Mahkota bunga terdiri atas sejumlah daun mahkota yang disebut juga sebagai petala atau petal. Nah, petala ini juga ada yang berdekatan, ada juga yang terpisah-pisah. Itulah bagian bunga yang ketiga berupa hiasan bunga. Berbicara tentang hiasan bunga, ada juga loh tumbuhan yang tidak memiliki hiasan bunga. Lah, kok bisa ya gitu? Nah, tumbuhan yang tidak memiliki hiasan bunga ini disebut juga sebagai bunga telanjang atau diistilahkan dengan floss nudus. Contohnya ada pada bunga patika. Nah, kalian bisa lihat contohnya di slide ini ya, contoh dari bunganya. Kemudian selain itu juga ada juga tumbuhan yang antara kelopak dan mahkotanya itu nggak bisa dibedain. Jadi baik bentuk maupun warnanya itu sama.
Nah, jenis tumbuhan ini disebut juga sebagai tenda bunga atau perigonium. Tenda bunga ini terdiri dari sejumlah daun tenda bunga yang disebut sebagai tepal atau tepala ya, misalnya pada kembang sungsang. Nah, kalian bisa lihat contoh bunganya ada pada slide ini. Bagian bunga yang akan kita bahas selanjutnya adalah alat-alat kelamin, yaitu baik jantan maupun betina. Di mana alat kelamin jantan ini merupakan metamorfosis dari daun yang menghasilkan benang sari atau disebut juga sebagai stamen. Stamen ini ada yang bebas, ada juga yang berlekatan, ya. Ada yang satu lingkaran, ada juga yang terdiri dari beberapa lingkaran. Kemudian terakhir ada kelamin betina atau ginesium, di mana alat kelamin betina ini juga merupakan metamorfosis dari daun gitu ya. Di kelamin betina ini ada sejumlah putik yang nantinya berperan dalam perkembangbiakan ya. Nah, putik ini ada yang terdiri dari satu atau beberapa putik dan setiap putik dapat terdiri dari beberapa daun buah. Itulah bagian-bagian dari bunga. Setelah kita bahas tentang bagian-bagian bunga, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis bunga. Nah, jenis bunga ini dibedakan berdasarkan kelengkapan dari bagian-bagian bunga ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jenis bunga berdasarkan kelengkapan dari bagian-bagian bunga itu dibagi menjadi dua, ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Bunga sempurna diistilahkan dengan Flos completus, dan sedangkan untuk bunga tidak sempurna, Flos incompletus. Nah, jadi kalau bunga sempurna ini berarti bunganya memiliki dari bagian-bagian kelopak, mahkota, benang sari maupun putik. Kalau tangkai dan juga dasar bunga itu tidak masuk hitungan ya. Jadi bunga sempurna ini adalah dalam satu bunga itu terdapat kelopak, mahkota, benang sari maupun putik. Sedangkan untuk tidak sempurna berarti antara bagian-bagian yang telah disebutkan tadi tuh nggak ada gitu. Entah itu satu bagian ataupun dua bagian. Nah, untuk bunga tidak sempurna ini termasuk juga untuk bunga telanjang, tenda bunga, yang sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian ada bunga berkelamin tunggal. Itulah jenis bunga dilihat berdasarkan kelengkapan dari bagian-bagian bunga. Pada slide ini terlihat ya contoh dari bunga sempurna atau bunga lengkap. Contohnya ada bunga bakung dan juga bunga sepatu ya, yang memiliki bagian-bagian seperti mahkota, kelopak, kemudian alat kelamin jantan maupun alat kelamin betina. Dan ini adalah contoh dari bunga tidak sempurna atau tidak lengkap ya. Ada bunga kamboja dan bunga kelapa, di mana salah satu bagian dari bagian bunga sempurna itu nggak ada di tumbuhan ini atau di bunga ini. Bagian-bagian bunga sudah selesai kita bahas, selanjutnya kita akan bahas tentang kelamin bunga. Seperti yang sudah atau telah kita jelaskan di awal bahwa tumbuhan itu memiliki kelamin, baik jantan maupun betina. Alat kelamin ini sangat penting berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri. Berdasarkan alat kelamin yang terdapat pada masing-masing bunga, bunga itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga banci dan juga bunga berkelamin tunggal atau disebut juga sebagai uniseksualis. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada bunga banci. Maksudnya bagaimana bunga banci? Jadi bunga banci ini merupakan bunga yang memiliki kelamin dua atau disebut juga sebagai hermaphroditus ya. Di mana dalam satu bunga itu ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan juga ada putik sebagai alat kelamin betina. Bunga ini juga disebut juga sebagai bunga sempurna. Kenapa? Karena
dalam satu bunga ini ada kelamin jantan dan juga ada kelamin betina. Ya, sudah kita jelaskan tadi di slide sebelumnya bahwa punya bagian-bagian kelamin jantan maupun kelamin betina. Selanjutnya ada bunga berkelamin tunggal atau disebut juga sebagai uniseksualis. Untuk bunga berkelamin tunggal ini kebalikan dari bunga banci ya, di mana dalam satu bunga ini hanya ada salah satu alat kelamin, baik itu alat kelamin jantan atau kelamin betina, atau ada juga yang sama sekali tidak memiliki alat kelamin, ya. Oleh karena itu, pada bunga berkelamin tunggal ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bunga jantan atau Phlox masculus, kemudian ada bunga betina, disebut juga sebagai Phlox femineus, dan terakhir bunga mandul. Oke, untuk bunga jantan atau Phlox masculus ini, jika pada bunga hanya terdapat benang sari, ya, tanpa putik. Misalnya pada bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhannya. Kemudian untuk bagian bunga betina atau disebut juga sebagai Phlox femineus, ini adalah bunga yang tidak memiliki benang sari tetapi memiliki putik saja atau disebut juga sebagai bunga yang memiliki putik saja gitu ya. Nah, misalnya pada bunga jagung ya yang tersusun pada bagian tongkolnya. Terakhir ada bunga mandul atau tidak berkelamin. Maksudnya seperti apa? Jika pada bunga ini tidak terdapat baik itu benang sari maupun putik. Lalu bagaimana ya cara berkembangbiakannya? Kita nanti lihat strukturnya pada bunga matahari. Nah, terlebih dahulu kita akan lihat contoh dari bunga banci ya, hibiscus. Itu adalah bunga atau kembang sepatu. Kalau kalian lihat, terlihat ya dalam satu bunga ini ada putik bagian atasnya yang warna merah itu ya. Kemudian ada benang sari yang kuning-kuning itu pada bagian bawahnya. Nah, hibiscus ini atau kembang sepatu ya, ini merupakan contoh dari bunga banci, di mana dalam satu bunga itu ada alat kelamin jantan berupa benang sari dan juga ada alat kelamin betina berupa putik. Kemudian untuk contoh bunga uniseksualnya ada jagung atau jemais. Nah, di bagian atasnya gambar jagung sebelah kiri ya, itu merupakan bagian atas dari jagung berupa benang sari, sedangkan yang gambar jagung di sebelah kanan yaitu adalah putiknya berupa dalam bentuk tongkol. Itulah contoh dari bunga banci dan juga bunga uniseksual atau berkelamin tunggal. Dan ini merupakan contoh dari bunga mandul ya. Di sini diperlihatkan contoh dari bunga matahari, di mana bunga mandul ini khususnya pada bunga matahari itu memiliki 2 jenis bunga, yaitu ada bunga pita dan juga bunga tabung. Nah, kalian lihat ya, perhatikan gambar pada slide ini gambar di sebelah kirinya. Bunga pita disebut juga sebagai bunga tepi, ya. Nah, merupakan bagian bunga di sepanjang tepi cawan yang membentuk pita, di mana bunganya mempunyai mahkota berbentuk pita, tetapi bunga ini bersifat mandul dan terdapat di sepanjang tepi cawan. Itulah disebut sebagai bunga tepi, ya. Sedangkan untuk yang bunga tabung adalah bunganya berbentuk tabung, di mana di dalamnya terdapat benang sari dan juga putik. Ini bunganya adalah bunga fertil, ya. Kalau tadi itu adalah yang nantinya akan menghasilkan buah, ya. Bunga yang terdapat di atas cawan sendiri disebut sebagai Phlox disci.
Mengenai jenis kelamin pada tumbuhan, kita sering ya menemukan tumbuhan di mana dalam satu tumbuhan itu terdapat alat kelamin jantan maupun betina. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, contohnya adalah jagung. Tetapi ada juga loh yang dalam satu tumbuhan itu hanya memiliki kelamin jantan tanpa memiliki kelamin betina. Juga sebaliknya, sebaliknya ya, dalam satu tumbuhan itu ada kelamin betinanya tapi tidak ada kelamin jantannya. Yuk kita simak bersama tentang jenis kelamin bunga pada satu tumbuhan. Jadi untuk jenis bunga berdasarkan jenis kelamin bunga pada satu tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Ada berumah 1, berumah 2, dan juga poligom. Apa ya perbedaan antara jenis-jenis tumbuhan tersebut? Untuk berumah 1, dalam satu tumbuhan itu terdapat 2 kelamin, baik jantan maupun betina, gitu ya. Nah, tumbuhan berumah 1 ini berbeda loh dengan bunga banci. Kalau bunga banci itu dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan maupun betinanya gitu ya. Tapi kalau yang berumah 1 dalam satu tumbuhan itu ada bunga jantan dan juga ada bunga betinanya. Contohnya adalah jagung. Nah, untuk yang kedua berumah 2. Maksudnya, jika pada bunga jantan dan bunga betina itu terdapat dalam beda tempat, artinya bahwa dalam satu tumbuhan itu hanya ada satu kelamin jantan atau betina, ya. Jika kita katakan juga dalam satu tumbuhan ini ada satu bunga ya, misalnya pada salak. Terakhir ada poligom. Poligom ini jika pada tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan juga bunga banci secara bersama-sama. Misalnya ada pada pepaya. Oke, untuk gambarnya bisa dilihat di slide berikutnya. Inilah contoh dari poligom di mana di sini terlihat dari contoh bunga pepaya ya, dalam satu pohon atau satu tanaman pepaya itu ada satu kelamin, baik itu jantan, betina maupun bunga sempurna ya. Dimana dalam satu bunga itu ada bunga jantan dan bunga betinanya. Demikianlah pembahasan tentang bagian-bagian bunga dan juga kelamin bunga, di mana pada bagian-bagian bunga tadi sudah dijelaskan ya. Ada tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, alat kelamin jantan maupun betina. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan tentang jenis-jenis bunga berdasarkan bagian bunga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.